Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, hari ini kita lanjutkan perkuliahan mata kuliah hukum acara perdata dan Alhamdulillah ini rame. Saya kira sepi tadi. Ini jam 7.30. Biasanya kalian masih tidur apa enggak? Enak kelas pagi apa sore? Pagi masih ngantuk, siang ya ngantuk juga, sore lapar, serba salah. Apa-apa ya, kita santai-santai saja. Kelasnya tetap jam 7.30. Lalu ya selesainya secapeknya saya lah. Pak, kami capek Pak, ya nggak apa-apa lah, resiko jadi mahasiswa itu begitu. Enaknya jadi mahasiswa kan kelas segini kalian bisa tidur, saya nggak mungkin tidur kan. Masa mahasiswanya ya saya yang tidur. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang, pertama kita dulu baru satu pertemuan, dan di pertemuan pertama saya baru berikan gambaran umumnya. Maka hari ini kita akan coba masuk sedikit. Yang pertama tentang pengertian sumber dan asas. Saudara sudah belajar mata kuliah hukum perdata. Ini semester berapa ini? 4 ya. Perdata kemarin semester 2 kalau tidak salah. Saudara sudah belajar hukum perdata, berarti saudara sudah dapat tentang hukum material dari hukum perdata. Masih ingat nggak materinya? Enggak, Pak. Masih dong, ya kan? Belajar apa di perdata kemarin? Badan hukum itu apa? Aduh Pak, kalau ditanya gitu ya kami bingung Pak. Masih ingat ya sama materinya? Aku masih ingat apa enggak? Masih dong, ya kan? Bedanya kalian sama anak SMA itu biasanya habis pelajarannya lupa, ya lupain aja lah gitu. Saya aja sampai sekarang nggak ingat belajar apa namanya ya macam-macam itu matematika tuh nggak saya ingatin lagi. Belajar biologi macam-macam tuh nggak ingat lagi. Ya sama kan. Nah tapi kalau saudara di fakultas begini di level kuliah, kalau saudara melupakan materi sebelumnya, gaya belajar sama kayak anak SMA, sama SMP, anak SD, maka saudara itu calon-calon gagal. Kenapa? Karena di perkuliahan ini materinya adalah materi yang berlanjut. Materi yang berlanjut. Saudara tidak akan bisa paham materi yang sekarang kalau saudara melupakan materi yang sebelumnya. Jadi tolong bedakan perkuliahan dengan mantan. Kalau mantan silahkan dilupakan, perkuliahan tolong jangan dilupakan. Ya. Perkuliahan ini akan berkaitan sangat erat dengan apa yang saudara pelajari di hukum perdata. Kalau saudara di hukum perdata kemarin ngeblank, lupa, nggak paham, atau bahkan nggak lulus, ya saudara nanti akan kerepotan juga di perkuliahan ini. Apakah pada perkuliahan ini akan berlanjut lagi? Iya, nanti saudara di semester 7
yang sangat berkaitan dengan ini ada saudara, ada prakteknya. Jadi di semester 4 ini kita akan bicara teori tentang hukum acara perdata. Sedangkan nanti semester 7 saudara akan praktek tentang hukum acara perdata. Nama mata kuliahnya penanganan perkara perdata. Isinya apa? Mempraktekkan hukum material dan hukum formil sekaligus. Kalau saudara melupakannya ya nanti semester 7 nggak bisa apa-apa. Apa perkuliahan itu dunia aja? Iya. Tapi kan saudara menempuh ini. Malu nanti memegang sarjana hukum tapi tidak paham, tidak ngerti dulu apa yang diingat dan dipelajari dalam perkuliahan. Maka saya ingin mengajak, mari sebelum kita masuk pelajaran ini, itu diniatkan bukan sekedar saudara dapat nilai, tapi saudara ingin nanti bisa menguasai ini. Pak, saya nggak mau kerja di bidang hukum. Ya, bukan urusan saya juga sih. Saudara bebas-bebas aja. Misalnya saudara besok-besok mau cerai, misal ya. Ada yang mau cerai di sini? Enggak kan? Ya kalau nggak tahu kan ya. Dulu waktu pacaran dia baik-baik aja Pak. Ketika sudah bersama ternyata berbeda orangnya Pak. Ternyata alisnya selama ini tuh hanya gambaran saja Pak. Misalnya gitu ya. Tidak lagi cocok, berantem terus lalu bercerai. Aduh, baru ingat ya dulu saya belajar hukum acaranya tak tahu gimana cara bercerai itu yang benar gimana. Apa jangan doakan yang jelek? Oke, jangan saudara. Tiba-tiba ada keluarga saudara atau tetangga saudara nanya, Pak, Mas, Mbak, saya punya masalah hukum sengketa tanah. Ini tanah saya begini, ngurusnya bagaimana ya? Dia bilang, saudara tidak akan bisa dengan tenang menjawab, sudah lupa Pak, mohon maaf nggak bisa bantu. Nah di saat itulah saudara nanti akan menyesal, ngapain aja dulu waktu kuliah. Oh saya waktu kuliah itu Pak mabar kerjaannya. Saya minimal saudara entah kapanpun ini saudara nanti mungkin akan ingat ucapan saya hari ini. Apa yang saudara pelajari ini di hukum acara perdata ini akan saudara banyak temukan dalam kehidupan sehari-hari nanti. Baik orang hukum dan hukum pun banyak. Orang dan hukum apa? Tanahnya diserobot perusahaan, orangnya begini, sengketa waris, ada cerai, ada begini, ada hak asuh anak, ada macam-macam itu. Ini kasus yang sangat banyak di masyarakat. Dan kasus di pengadilan yang paling banyak adalah kasus hukum acara perdata dan agama ini. Itu kasus yang paling banyak. Pidana itu tidak sebanyak ini. Walaupun yang masuk berita banyaknya pidana. Tapi kalau dalam dunia pengadilan sana, silahkan cek daftar perkaranya. Pasti, saya berani jamin, pasti yang paling banyak perkara itu se-Indonesia ini adalah hukum acara perdata dan hukum acara peradilan agama. Kasus paling banyak di pengadilan sana itu, kalau Sekaltim ini setahu saya yang paling banyak dalam 1 tahun, jenis perkaranya ya, adalah perkara cerai. Ya kan bukan saya Pak. Saudara itu harusnya melihat ini juga sebagai peluang. Jadi kalau mau cari kerjaan, salah satunya itu jadi pengacara cerai itu banyak sekali. Jadi mungkin saudara masih jomblo tapi sudah bisa nyeraikan orang. Saudara mungkin masih jomblo tapi sudah punya pengalaman mendampingi orang bercerai. Ya, kira-kira begitu ya. Ya, ingatkan saya, dicatat oleh malaikat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sudah pernah menyampaikan ini. Jadi kalau nanti saudara bermanfaat, ya mudah-mudahan itu jadi pahala buat saya. Sedangkan saudara nanti melupakan ilmu ini, ya saudara nanti mungkin
akan mengingat bahwa rugi betul kalau tidak belajar. Jadi ilmu yang saya ajarkan ini adalah ilmu yang mahal. Maksud ilmu mahal apa? Ya semua ilmu itu pasti mahal. Tapi ilmu yang saya ajarkan ini, itulah yang dipakai oleh Hotman Paris, itulah yang dipakai oleh siapa rawatnya itu, Rasman Arif Nasution, ini yang dipakai oleh Otto Hasibuan yang sekarang jadi, inilah yang dipakai oleh para advokat almarhum Adnan Buyung Nasution, inilah yang dipakai OC Kaligis. Cari uang itu banyak dapatnya dari sini, dari hukum acara perdata. Pak, mereka pengacara pidana Pak yang banyak. Iya, mereka nangani pidana, iya. Tapi peredaran uang itu yang paling banyak dari perkara perdata. Jadi kalau saudara mau cari uang yang banyak, jadilah pengacara perdata. Kok Bapak nggak kaya? Iya memang, saya jadi dosen, bukan banyak berpraktek. Tapi saya tetap sampai hari ini statusnya masih sebagai advokat resmi terdaftar. Agar apa? Agar sesekali saya akan beracara, menyegarkan, merefresh. Kan lucu, kita cerita tentang praktek, tapi saya tidak pernah praktek. Oleh karena itu saya menjadikan diri saya orang yang bisa mengajarkan saudara berbasis teori dan berbasis praktek. Ya. Oke. Apa yang kita pelajari dari materi ini? Ya. Hari ini kita akan bicara tentang hukum formilnya. Hukum perdata itu mengatur, ya, bicara tentang formilnya, mengatur tentang berperkara. Gampang itu. Berperkara di mana? Di pengadilan. Nah, bahasa gampangnya begitu. Kata Pak Sudikno, Prof. Sudikno Bertokusomo, ini salah satu guru besar, sudah wafat. Hukum acara perdata itu apa? Adalah peraturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material. Saudara kemarin di hukum perdata pernah belajar tentang hukum perikatan. Salah satu bentuk perikatan itu adalah perjanjian. Nah, kalau perjanjian itu ditaati semua pihak baik-baik saja, oke lah. Tapi bagaimana kalau ternyata banyak dipermasalahkan, ternyata banyak orang yang tidak menaati janjinya. Salah satu yang susah dari manusia itu kan adalah dia tidak menepati janjinya. Dulu kau berjanji kita akan bersama menjalani kuliah ini terus bareng-bareng. Kenapa kamu lulus duluan? Nah, dikira sekelas nih bareng lulus duluan. Enggak. Ada yang pacaran di Fakultas Hukum, bahkan ada yang sudah menikah, yang satunya lulus juga ada. Yang dua-duanya nggak lulus ya ada juga, kan gitu. Tapi ya begitulah janji, manusia bisa berjanji, tapi banyak janji yang tidak tertunaikan. Ya, banyak perikatan yang dilanggar. Pertanyaannya, ketika ada perjanjian itu tidak ditunaikan, apa proses menyelesaikannya? Bagaimana cara nagihnya? Bagaimana kalau dia tidak mau bayar? Ada proses hukumnya. Ada debt kolektornya, penagih hutang, tapi bukan yang preman itu, bukan. Kita debt kolektor. Saya pernah jadi debt kolektor, yaitu ditugasi oleh klien kami untuk memproses beberapa hutang dari beberapa nasabah. Jadi kita datangi, surati, kita datangi. Ada yang selesai, kalau nggak selesai berarti kita gugat ke pengadilan. Nah, proses itu menegakkan hukum material yang tidak ditunaikan itulah tugasnya hukum perdata material, atau resminya bahasanya adalah hukum acara perdata.
Untuk perkara-perkara tertentu dipersidangkan di pengadilan agama, namanya hukum acara peradilan agama. Jadi kenapa ada hukum acara perdata dan hukum acara peradilan agama? Karena pada umumnya hukum perdata itu diselesaikan di peradilan umum atau di pengadilan negeri. Tetapi ada perkara-perkara tertentu karena kekhususan tertentu dia diselesaikan di peradilan agama. Kata Pak Wiryono Projodikoro, hukum acara perdata adalah cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan bagaimana pengadilan itu harus bertindak. Maksudnya apa? Saudara kalau mau ngurus nagih hutang teman, mau menggugat orang, mau mengajukan permohonan ganti nama, nama dari Muhammad Fatah menjadi itu di mana diproses? Di peradilan ini menggunakan hukum acara perdata. Siapa tahu sini ada mau ganti nama, namanya kurang keren misalnya gitu ya. Anak saya kemarin ngekek ketawa. Kenapa? Ternyata di komik dia tuh ada orang namanya Vina. Ada yang sih namanya Vina? Ada? Ya, ada seorang namanya Vina. Namamu siapa nama panjangnya? Ditanya ya. Nggak mau jawab dia. Vina aja Pak, cukup panggil Vina saja. Kenapa malu-malu begitu? Nggak mau Pak, nama saya ada dalam Al-Quran Pak. Oh ya udah, berarti kan bagus. Apa sih nama panjangnya? Tetap dia nggak mau jawab. Pas dicek nama panjangnya itu Finari Jahannama Khalidina Fiha. Dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Namanya Vina. Ada orang namanya Tony. Yang ceritanya Ustadz Dasat. Nama Tony Pak. Nama Tony itu ada dalam Al-Quran. Hah? Tony? Ada sini namanya Tony? Nggak ada? Ada? Nggak ada. Tony, nama panjang itu namanya Syaitonir Rajim. Syaitonir Rajim. Nah, panggilannya Tony. Hati-hati ya. Terus namanya jelek kan gitu ya, misalnya gitu. Ada orang tua, mohon maaf saya pernah ada tuh nama-nama dia dari Al-Quran dikasih nama Hamiyah gitu ya. Atau kasih nama Hawiyah, nama neraka gitu. Dikira baik, orang tuanya asal aja dulu ya. Nah, misalnya kan banyak orang-orang ngasih nama gitu. Terus nanti dia besar pengen ganti nama saya kurang keren. Ya, misalnya ya ganti namanya. Bagaimana memprosesnya tuh? Bagaimana cara orang bertindak di muka pengadilan? Kan merubah nama itu supaya bisa resmikan itu harus putusan pengadilan. Berarti bagaimana saudara datang ke pengadilan itu diatur ini. Bagaimana cara bertindak di muka di muka pengadilan. Lalu ini juga mengatur pengadilan itu gimana caranya. Pengadilan itu diselenggarakan dengan cara bagaimana, hakimnya mana, dipimpin oleh siapa staf-stafnya, itu diatur di hukum acara perdata. Nah, ini segampang itu sebenarnya materi kuliah kita itu. Hanya tentang bagaimana kalau kita mau berurusan di pengadilan dan bagaimana sebenarnya berjalannya peradilan itu. Pak, kok ada kata peradilan dan pengadilan? Nah, nanti saya akan jelaskan ketika waktunya. Ada Pak Abdul Qadir Muhammad merumuskan hukum acara perdata sebagai suatu peraturan hukum. Apa? Mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan. Jadi ini membahas tentang perkara perdata. Jadi kalau perkara pidana,
perkara sengketa pemilu kada, sengketa pilkada gitu, perkara tata usaha negara, perkara pengujian undang-undang bukan diatur di sini. Hujan, enak banget ya, udah kuliah, bapaknya jelaskan, AC-nya nyala, hujan pula, asik ya. Habis nonton MU, seri lagi. Kapan menangnya MU itu? Ada fans MU di sini? Ada. Sungguh sabar sekali orangnya. Pak Dekan kita, Prof Aidil tuh fans MU. Kalau ketemu saya pasti bully. Kapan lagi bisa bully Dekan kan? Momennya hanya bagian masalah bola. Tapi orang MU itu kalau mbak-mbak punya pacar orang fans MU, nah itu bersyukur sedikit lah. Kenapa? Itu tipe-tipe lelaki yang tahan menderita dan dia setia. Syukuri ya. Kalau agak khawatir kalau saudara itu punya pacar fans City. Kenapa? Nah, dia memang mau jadi dia itu bersamanya kalau memang pas lagi bagus-bagus. Jadi kalau saudara lagi cantik, masih muda begitu, dia akan sangat mendukung saudara, sangat dekat sama saudara. Tunggu aja kalau sudah jelek. Ada fans City? Oh ada. Nggak ada paling ya. City nggak punya fans. Tenang, saya bukan fans City dan saya bukan fans MU, aman aja. Baik, kata Bu Ratna Wulan, bahwa hukum acara perdata itu kaidah hukum yang mengatur apa? Cara bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban perdata. Saudara kalau minjam uang ke bank lalu memberikan jaminan berupa sertifikat tanah, lalu saudara nggak mampu bayar, apa yang dilakukan oleh bank? Saudara yang menjaminkan tanah itu oleh bank, tanahnya akan disita lalu akan dilelang. Kenapa dilelang? Karena itu haknya bank untuk mendapatkan pembayaran dari hutang yang diberikan kepada saudara. Tapi ada tapinya. Punya kewajiban juga. Misalnya tanah saudara itu, misalnya ya, saudara itu punya hutang 500 juta, sudah sama bunganya. Tanah yang disita itu ada bangunannya, total tanah dan bangunan itu kalau dijual harganya 1 miliar. Dilelanglah 1 miliar, maka 500 juta hutang bank itu uangnya dikasihkan ke bank. Lalu ada biaya lelang dan sebagainya, misalnya 50 sampai 100 juta, misalnya berarti total 600 juta. Kan sisa 400 juta tuh. Kemana uang 400 jutanya? Dikembalikan kepada si pemilik tanah karena sudah terbayar. Jadi bukan berarti disita pasti semuanya diambil, enggak. Kalau ada lebihnya tetap dikembalikan ke siapa? Ke pemilik tanah itu. Diberikan apanya? Uangnya. Tanahnya enggak, rumahnya enggak, kan sudah dibeli orang. Gitu ya. Jadi jangan sampai saudara orang yang dulu saya pernah marah-marah tuh pada teman saya. Bukan gitu cara berpikirnya. Dia kira kalau saya ini kan cuma hutang 30 juta, kok rumah saya sih disita sih? Rumah saya itu kan kalau dinilai mungkin 100 juta. Hilang dong uang 300 juta saya itu gara-gara hanya hutang 30 juta. Nggak begitu cara berpikirnya. Rumahnya dilelang, nanti hutangnya dibayarkan beserta bunganya, misalnya kalau ada bunganya, lalu ditambah biaya lelang dan sebagainya.
Kalau ada sisa tetap dikembalikan. Ini ilmu yang saudara pegang baik-baik ya, saya ajarkan ini. Kenapa? Karena di masyarakat sana mayoritasnya akan beranggapan kalau sudah disita bank ya habis semuanya, sisanya tak bersisa. Ya, mulai hari ini saudara saya beri pencerahan di bulan Ramadan ini kan gitu. Ya, jadi kalau ada sisanya, jadi besok kalau punya tetangga misalnya, kalau punya siapa rumahnya disita, kejar, dikejar kalau ada kelebihannya itu ya. Tuh, saudara sudah bisa jadi orang keren tuh, bisa jadi pahlawan tuh di hadapan masyarakat. Kalau saudara itu punya cita-cita jadi superhero, pahlawan, salah satunya adalah jadilah orang hukum, jadilah sarjana hukum, jadilah orang-orang yang bisa menegakkan hukum. Nah, saudara bisa jadi pahlawan tuh, bisa tadi membantu orang mendapatkan dari harta 1 miliar, utang 500 tadi, uang biaya lelang 100, berarti sisa 400. Saudara bisa mengamankan 400 juta itu balik ke pemilik tanah. Wah, orangnya sudah menganggap saudara pahlawan. Ya. Maka secara garis besar yang akan kita pelajari selama 1 semester ini adalah tahapan dari mengajukan gugatan, pemeriksaan gugatan, nih. Terus yang ketiga, pembuktian. Ini kata yang paling sering kita dengar dalam berita-berita, pembuktian macam-macam. Ternyata tidak semua hal itu bisa jadi alat bukti, tidak semua hal itu bisa diterima. Tidak semua hak dan kewajiban itu bisa dituntut kalau ternyata buktinya tidak ada. Saudara minjamin teman saudara uang 500.000 cash, ketemunya menyerahkannya di kosan waktu saudara berdua saja. Lalu saudara setelah sekian waktu berlalu ingin nagih, teman saudara yang diutang itu bilang, aku nggak pernah utang kamu, buktinya apa? Nah, kan repot. Kenapa? Tidak ada saksinya, tidak ada apanya, ya kan? Tidak ada perjanjiannya. Ternyata tidak semua menuntut hak itu bisa dilakukan kalau buktinya enggak ada. Kapan aku ngomong kayak gitu? Nah, itu paling sering tuh. Kapan aku berjanji begitu? Apa buktinya? Nah, itu kan mulai kerepotan. Hati-hati ya, namanya manusia. Paling banyak perkara itu malah terjadi pada orang yang dulu baik-baik saja. Perkara paling banyak tadi apa saya cerita? Perceraian. Mayoritas yang bercerai itu ya dulunya saling sayang, saling cinta. Pas kuliah diantarin, dijemput pagi-pagi, sahur diajak sahur bareng, buka diajak buka bareng walaupun bayarnya masing-masing. Zaman saya muda dulu ya, saya kan pernah muda juga ya. Dulu saya nggak pernah dengar ada teman saya pacaran terus split deal itu, nggak pernah ya. Zaman sekarang ada gitu, dan kayaknya biasa-biasa aja kata dia. Oh, memang zaman sudah berubah. Ya. Dulu zaman saya kuliah itu, ya saya nggak punya pacar waktu kuliah itu. Tapi saya tuh tahu orang pacaran paling tahapnya udah paling salah satu yang paling best lah bagi saya tuh waktu itu tuh adalah ketika mereka sahur bareng. Apa tuh mukanya masih kucel gitu. Ini sahur bareng, ini jemputnya kapan saya bilang. Dapat tinggalnya bareng. Terus sahurnya bareng dia. Saya tahu tuh masing-masing bukan orang Jogja ya, saya kuliah di Jogja tuh. Mereka ketemu sahur bareng gitu. Ini orang-orang juang banget nih, sahurnya bareng. Kalau buka bareng wajar ya, dia kan buka bareng nanti makan malam sama orang yang berbeda lagi lah. Sering aja saya ketemu kan ya. Jangan
Jangan percaya banget sama pacar kalian itu ya. Kalau kata teman saya tuh, nikah aja boleh 4, masa pacaran 1, kata dia. Ya Mbak ya? Enggak Pak, kami nggak pacaran, alhamdulillah. Friend with benefit. Apaan itu? Enggak Pak, kami menjaga hati kita masing-masing Pak. Nanti untuk kami sediakan untuk pernikahan kami sih. Dan nikah setahun cerai. Ada ya, banyak lah ya gitu ya. Ya, saya sudah menghadapi perceraian banyak. Bukan saya yang cerai, bukan. Saya menghadapi orang-orang yang cerai. Baik yang cerainya masih muda-muda gitu, sampai yang sudah tua-tua tuh udah mau punya cucu cerai juga. Luar biasa ya. Salah satunya tuh itu, kenapa? Istrinya udah tua, dia pengen nikah lagi. Mbak, hati-hati ya Mbak. Memang sekarang saudara nggak punya saingan. Nanti pas sudah suami saudara usia 50, saudara juga usia 50. Nah, suami 50 dan kaya, nah itu lebih menarik buat wanita-wanita muda misalnya gitu, 40, 50 dibanding saudara yang perempuan itu yang usia 40, 50. Nah, kasus yang begitu juga banyak tuh di pengadilan. Tapi apakah perceraian itu pasti dibawa ke pengadilan pasti cerai? Itu ada kasus, saya kasih inisial sajalah, Andre Taulani misalnya, mengajukan cerai. Cerainya apa? Diterima, ditolak. Suami istri itu kan bercerai, itu dalam arti fisik itu sudah nggak ada tuh, udah nggak bareng. Tapi di pengadilan diterima tidak. Kenapa? Mereka mendalilkan, kalau nggak salah tuh dalilnya cekcok. Tapi mereka tuh berantemnya diem-dieman gitu ya. Susah buktikannya. Kami itu jadi nggak ada dalam pengadilan sana, Pak kami itu baik-baik saja Pak. Kalau kayak kalian tuh, kami tuh putusnya baik-baik kok Pak. Kami berpisah baik-baik. Di pengadilan nggak diterima bos. Di pengadilan nggak ada kami mau bercerai baik-baik. Kami sudah saling mengikhlaskan masing-masing. Nggak ada begitu. Di pengadilan harus dibuktikan. Harus ada alasan-alasan. Ketika alasannya tidak terpenuhi, kayak kasusnya Andre Taulani, nggak diterima cerainya. Tanya Andre Taulani sama istrinya itu, kalau ditanya pasti sudah sepakat cerai, sudah. Tapi apakah diterima di pengadilan? Tidak. Kok bisa Pak? Nah itu yang nanti sifatnya dibawa ke pengadilan itu ternyata berbeda. Ya. Nanti bagaimana gugatannya, lalu bagaimana pembuktiannya. Kalau tidak terbukti, putusannya nanti kayak gimana? Ini pengadilan bikin susah aja. Saya gitu ya, sudah mau cerai kok nggak diputus-putus ya misalnya gitu. Lalu kalau ada upaya hukum, si Andre Taulani sebut saja itu ya. Kita tidak ngomongin orang ya. Enak jadi dosen itu gibah berpahala. Apa namanya? Saya kan hanya memberikan contoh pelajaran bagi pada saudara. Bukan gibah nih. Kalau saudara ngobrol berdua nanti itu gibah. Kalau saya ini bukan gibah. Saya menyontohkan. Enak kan jadi dosen? Nah gitu. Jadi kalau mau gosip jadi dosen lah ya. Sah gosipnya kalau di kelas. Kok Bapak tahu cerita-cerita begitu ya? Saya itu suka mencari berita-berita itu untuk dijadikan contoh. Ya kan? Berapa hari yang lalu Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka. Kasusnya apa? Saya cari itu kasusnya begini-begini. Oh itu bisa jadi contoh kasus. Saya kemarin bimbing skripsi di semester kemarin, itu mahasiswa saya aneh-aneh itu judulnya. Yang satu membahas kasus Medina Zain, yang satu membahas bullying Ayu Ting Ting. Oh, Bapak yang aneh-aneh gitu, iya apa lah. Dari salah satu tulisan itu kan yang bagus yang beda. Siapa yang iseng nulis begitu ya?
sefakultas hukum ini baru anak-anak mahasiswa saya itu yang aneh-aneh itu. Ya. Jadi satu, jadi skripsi Ayu Ting Ting, skripsi Medina Z, saya lupa kasus apa lagi yang kemarin. Itulah. Ada yang begitu kan, banyak. Saudara mau bikin tulisan tentang Nikita Mirzani, bebas-bebas aja. Ya kan, tulisannya menarik, salah satu yang isunya banyak kayak gitu kan ya, menarik isu. Tapi saudara bahas sisi ilmunya, bukan bahas kasusnya, bukan bahas dalam artian gosipnya doang, ceritanya doang. Debat antar fansnya ini, fansnya itu, kan ngeri sekarang fansnya apa namanya, Koreaan ini. Wah, nanti saya diserang lagi ya. Ada satu film kan diboikot rame-rame. Apa judulnya? Saya lupa ya. Oh, itu tahu ya kalian ya. Diboikot kenapa? Karena pemerannya menyinggung yang suka nonton drama Korea ya gitu kan. Wah, langsung diboikot. Serem juga sekarang. Oke, lalu kalau kayak kasusnya Andre Taulani itu, dia diputus di pengadilan agama tingkat pertama atau setingkat kabupaten, itu ditolak gugatannya. Lalu bagaimana? Oh, dia ada namanya banding, oh ada nanti namanya kasasi, oh ada namanya peninjauan kembali. Nah, itulah yang disebut sebagai upaya hukum terhadap satu putusan. Lalu kalau diputuskan misalnya, oh dia bersalah, misalnya ada kasus sengketa tanah, oh ternyata itu miliknya si penggugat, sedangkan di tanah itu sudah berdiri bangunan. Apa yang dilakukan? Salah satunya adalah yang namanya eksekusi. Maka saudara kalau ngikutin berita, ada kasus rame kemarin berapa minggu yang lalu sepertinya ya, eksekusi lahan, rumah orang udah dibongkar. Pas dicek ternyata lahan yang dibongkar itu bukan termasuk objek sengketa. Kan bahaya juga nih masalah nih. Itulah yang berkaitan dengan ini tadi, tentang bagaimana pengadilan itu bertindak, karena terbukti ternyata pengadilannya bisa salah. Kita dipertontonkan ada pengadilan salah eksekusi, lahannya melebihi dibanding lokasi yang harusnya dieksekusi. Dan itu saudara bersyukur tuh lihat berita begitu, saudara jadi bisa belajar. Oh ternyata pengadilan pun bisa salah. Pengadilannya tempat kita cari aturan, tempat kita menegakkan aturan, tempat kita meminta keadilan, menegakkan keadilan, malah salah. Kita juga dipertontonkan hakim yang harusnya memberikan keadilan, hakim yang harusnya memberikan putusan sesuai dengan aturan, malah hakimnya itu melanggar hukum. Ada yang mau jadi hakim di sini? Gak ada. Kalian mau jadi apa? Jadi lawyer ada nggak? Angkat tangan. Nggak ada. Jadi pilot aja dah, pilot aja. Mau jadi apa kalian ini? Saya nggak tahu ya maksudnya. Ada yang mau jadi hakim? Angkat tangan. Ada. 1, 2, 3. Jadi saya punya teman cerita. Teman saya ini teman saya ini habis menguji teman saya. Uji apa? Teman saya ini dosen, diminta oleh Mahkamah Agung untuk jadi pewawancara. Mewawancarai apa? Calon-calon hakim. Salah satu masalah jadi dosennya itu ya, kalau ngajar gitu, haus. Minum ya? Apa ya? Biasanya tuh saya tuh masalahnya kecanduan kopi. Masalahnya biasanya saya pagi-pagi ini ngopi. Kalau kayak gini enggak. Ada ya. Itulah ujian kita. Apa ya? Nah, teman saya yang wawancara itu cerita ke saya bahwa dia habis menguji. Masalahnya yang diuji itu teman saya juga. Dia tes hakim, ditolak. Mohon maaf, ditolak.
Nilainya tinggi, nilai wawancaranya bagus, ditolak karena apa? Karena postur. Teman saya ini mohon maaf yang tadi wawancara itu yang ditolak itu agak pendek. Jadi untuk jadi hakim, lebih-lebih jaksa, apalagi kalau polisi kan ya, itu postur juga penting. Postur tuh ya tinggi badan terutama ya. Teman saya ini pinter banget, saya kasihan banget tuh, ditolak karena nggak adil pak. Ya gitulah dunia ini, nggak selalu adil ya. Lelaki boleh istrinya 4, kenapa cewek istrinya hanya boleh 1? Wallahu a'lam ya, Allah yang sudah tentukan. Yang mudah-mudahan yang mau jadi hakim tadi tercapai cita-citanya. Saya dulu salah satu cita-cita saya pengen jadi hakim. Tapi setelah bertimbang-timbang, saya akhirnya tidak mendaftar. Sampai hari ini saya tidak pernah daftar hakim. Kenapa? Hakim itu punya resiko. Resikonya bukan resiko nyawa, bukan. Resikonya jadi hakim itu kerjanya pindah-pindah se-Indonesia. Saya punya teman S2 itu hakim di PN Sleman. Sleman itu salah satu kabupaten di Yogyakarta. Bentar. Suaranya agak nyaring ya, saya gedein lah mic. Teman saya itu hakim di Sleman, dia S2 bareng saya. Baru setahun setengah di Sleman, itu dipromosikan jadi wakil ketua pengadilan negeri. Di mana? Di Sorong. Tahu Sorong di mana? Papua. Papua mana? Papua Barat ya. Gitu, hakim itu pindah-pindah. Saya punya teman itu anak seorang hakim. Dia itu ketika lahir diceritakan orang tuanya itu ya ibunya bapaknya nggak ada, maksudnya bapaknya nggak ada fisiknya. Kenapa? Bapaknya sedang tugas jauh, ya kan? Kadang nggak semua istri hakim itu mau ikut pindah terus. Kenapa? Kadang kan anak sekolah ini harus pindah. Jadi saudara kalau kerja di hakim, ya pindah terus di Indonesia. Sehingga teman saya itu dikasih nama Aldo Madika Padihara. Aldo Madika Padihara. Ini saya masukkan itu lagi, nanti anaknya tahu misalnya ya. Namanya tuh Aldo Madika Padihara. Itu ternyata namanya sih kelihatannya bagus-bagus saja ya. Tapi itu ternyata nama singkatan. Aldo, aku lahir di saat orang tuaku, Madika mama di Klaten, Padihara papa di Aceh Utara. Sampai sekarang saya hafal nama teman saya, Aldo Madika Padihara. Jadi ibunya di Klaten itu di Jawa Tengah, bapaknya sedang di Aceh Utara. Bapaknya hakim. Ya kalau mau jadi hakim tuh resikonya gitu. Setelah saya timbang-timbang, akhirnya saya batal mendaftar. Daftar pun aja nggak pernah. Jadi tidak jadi hakim. Ya karena kerjanya muter-muter se-Indonesia. Tapi saya belum mengubur ke cita-cita saya. Saya nanti punya cita-cita. Wallahu a'lam ya mah. Manusia itu yang penting punya cita-cita dulu. Ya saya kenapa nanya saudara pengen jadi apa, itu karena saya ingin membuat saudara itu jadi orang yang punya cita-cita. Cita-cita kalian apa? Kami pengen kaya pak, gitu ya. Nggak apa-apa, pegang cita-cita itu. Apa beda cita-cita sama angan-angan? Cita-cita itu kita punya upaya mencapainya. Kalau angan-angan, tidur di rumah tapi pengen kaya, babi ngepet lah itu. Ya. Fans MU berharap tahun ini juara, nggak ada. Itu angan-angan belaka. Kalau Liverpool punya cita-cita juara tahun ini, ya mah peluangnya sangat besar. Arsenal, fansnya Arsenal ada, punya cita-cita juara bertahun-tahun, runner up terus. Ya minimal dia ada usahanya.
Saya punya, oh enggak ya, saya punya teman fans Arsenal banget. Tapi waktu itu dia cerita, dia tunjukin video, ada seorang ibu-ibu mengenalkan nama anaknya tuh Lanesra. Anak saya namanya Lanesra. Saya kira bagus-bagus aja tuh nama anaknya, keren nih. Ya, apa tuh? Artinya apa? Ternyata suaminya tuh fans Arsenal. Lanesra dibalik Arsenal. Dikasih nama anak gitu. Nama anak Lanesra. Sebenarnya saya kembali ya. Punyalah cita-cita. Saya sampai hari ini tuh punya cita-cita ingin jadi hakim agung. Hakim agung itu boleh dari jalur hakim karir, boleh dari jalur akademisi, ya, non karir sih ya, tapi yang banyak tuh akademisi. Jadi itu masih ada cita-cita. Syaratnya S1, S2, S3 hukum. Nah, saya sudah memenuhi syarat itu. Syaratnya usia minimal 45 tahun, dah belum nyampe saya. Ya apa? Ini kan ke arah situ ada. Cita-cita masih itu. Kenapa saya mau? Karena hakim agung itu pasti di ibu kota negara dan tidak pindah-pindah. Wallahu alam. Misalnya gitu ya. Saya masih sampai sekarang masih punya cita-cita. Jadi saudara bercita-citalah yang tinggi. Saya dulu pernah cerita ya, saya dulu punya cita-cita pengen jadi dokter sebelum usia 30. Kesampaian? Enggak. Saya jadi dokter itu di usia 31. Meleset setahun. Ya nggak apa-apa kan, setahun tetap jadi dokter, tetap terpenuhi jalannya gitu, walaupun meleset dikit. Cita-cita dikit lah ya. Kalau anak-anak zaman dulu, Pak pengen jadi pilot, Pak saya pengen jadi pilot. Ya kalau saudara gagal jadi pilot, jadilah penumpang pesawat, ya kan? Nggak jauh-jauh amat. Ya macam-macam. Pertanyaan kembali, saudara tuh pengen jadi apa tuh? Hah? Kebanyakan kalian pengen jadi apa? Konsultan. Konsultan kecantikan. Ya bagus lah, konsultan hukum. Konsultan hukum itu berarti advokat. Ya bagus. Ada yang pengen jadi PNS? Ada. PNS itu ya nggak ada bos. Adanya ASN sekarang kan namanya, nggak ada lagi pegawai negeri sipil. Masih ada yang mau jadi ASN, ya boleh-boleh saja. Tapi ASN itu lowongannya sangat sedikit, kecil sekali. Pak, saya masih konsisten ingin jadi istri solehah. Oke, masalahnya sekarang saudara akan saingan sama apa? Sekarang ada yang bercita-cita ingin jadi suami soleh. Ngapain ya di rumah kan, mancing, melihara burung, kicau mania gitu ya. Banyak sekarang nggak ngapa-ngapain. Siapa yang suruh kerja? Istrinya. Cocoklah itu. Istrinya cita-cita jadi istri soleha, suaminya cita-cita jadi suami soleh di rumah. Cocok lah itu, ketemu kan nanti. Wallahu alam. Saya hanya memotivasi. Mudah-mudahan punya cita-cita ya. Yes, materi 1 habis. Iya, saya ada materi yang 4 tadi itu. Hukum acara perdata. Sumber hukum acara perdata. Bagi orang hukum, maka setelah saudara tahu definisinya, saudara wajib hukumnya tahu sumber aturannya apa saja. Sehingga kalau mau merujuk aturan, sudah tahu carinya di mana. Hukum acara perdata masih sampai hari ini ternyata masih berpedoman pada hukum acara kolonial. Dan tersebar di banyak tempat. Apa saja nih? Het Herzien in de Regelman, HIR. Kita di luar Jawa itu banyak menggunakan Het Regelman Buiten Gewestet, RBG. Ada juga namanya Regelman of the Burgerlijk Rechts for the Ring,
RV. Lalu kita juga masih pakai Burgerlich Wetboek, kitab undang-undang hukum perdata. Jadi di kitab undang-undang hukum perdata itu ada juga mengatur isinya tentang hukum acara perdata. Juga kita Wetboek van Koophandel, kitab undang-undang hukum dagang. Jadi aturan pokoknya itu masih banyak pakai aturan yang dari zaman Belanda. Walaupun sudah ada undang-undang baru yang tambahan-tambahan. Undang-undang mengatur tentang peradilan ulangan atau banding, undang-undang tentang keluasan kehakiman, undang-undang tentang peradilan umum, undang-undang tentang Mahkamah Agung, undang-undang tentang advokat, undang-undang tentang perkawinan. Ini bicara nanti ketika kita bicara hukum berkaitan dengan pernikahan, cerai dan sebagainya. Pak, ini kan hukum acara perdata. Iya, nanti perkawinan yang beragama Islam itu diselesaikan di pengadilan agama. Perkawinan yang bukan beragama Islam diselesaikan perkaranya, cerainya itu di peradilan umum atau kita sebut dengan pengadilan negeri. Nanti ada perkara terkait dengan kepailitan dan penundaan pembayaran utang. Saudara nanti akan ketemu mata kuliah hukum persaingan usaha. Sudah belum ya? Persaingan usaha ini bicara nanti ada ini juga ada bicara dengan ada hukum, nggak tahu kepailitan itu dibahas di mana, nggak tahu saya di bidangnya, nanti bicara pailitan dan semacam-macam itu. Jadi sudah ada. Selain undang-undang itu, apakah ada aturannya? Ada. Nah, nanti saudara banyak temukan dalam jurisprudensi. Jurisprudensi itu apa? Putusan-putusan yang nanti kalau di Indonesia ya berarti biasanya putusan Mahkamah Agung yang bisa jadi pedoman putusan-putusan lainnya. Nanti kita temukan juga peraturan Mahkamah Agung, kita temukan juga instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung. Ada nanti juga perjanjian internasional kalau misalnya berkaitan dengan hubungan perdata yang sifatnya internasional. Saudara juga nanti akan temukan dalam doktrin. Dan saudara juga bisa temukan sumbernya dari adat dan kebiasaan. Itu. Jadi tempat-tempat saudara mencari di mana sumber-sumbernya itu ada di sini. Nggak dicatat nih nggak masalah karena ada di open learning-nya. Saudara sudah join ya? Ada yang nggak bisa? Ada yang nggak bisa join? Ada ya? Mudah-mudahan bisa semua. Nanti kalau yang nggak bisa nanti kontak saya juga ya. Nanti saya coba bantu. Kabupaten Magelang dikelilingi 5 gunung yang melingkar, menyajikan kebudayaan, adat budaya, serta wisata yang beragam. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bukit 21 kecamatan dan 372 desa di Kabupaten Magelang. Dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat, mencari keadilan, dan untuk meningkatkan transparansi serta kualitas layanan pengadilan, pelayanan terpadu satu pintu atau PPSP Pengadilan Negeri Bukit mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Tersedia layanan kepaniteraan muda pidana, layanan kepaniteraan muda perdata, layanan kepaniteraan muda hukum, layanan informasi, layanan pengaduan, layanan kesekretariatan, media inzari, dan pojok nikah. Kami menerapkan standar pelayanan sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/SK/2/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang standar
Demi meningkatkan pelayanan, Pengadilan Negeri Bukit menerima kritik dan saran melalui media sosial dan aplikasi SIWAS. Pelayanannya sudah baik, petugasnya juga ramah. Ketika kami membutuhkan informasi terkait apa yang kami butuhkan, tapi dijawab sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Kami menunggu proses sidang itu dari tempat pelayanan sudah bagus. Waktu kita gugatan sebelum maju dibantu untuk mengecekkan apabila ada yang kurang dan sebagainya, kita bisa memperbarui ataupun mengganti terlebih dahulu. Jadi sebelum masuk dalam proses itu sudah benar-benar sudah lengkap semua. Kita merasa mudah, lebih tidak perlu banyak pertanyaan ketika sudah di PTSP. Sebenarnya pelayanan juga kita sudah mengalami semua, sudah tahu semua. Selama ini nggak ada kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya Darmin Tauhid SMA selaku Ketua Pengadilan Negeri Bukit dan jajaran berusaha dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi Pengadilan Negeri Bukit. Untuk pengguna Pengadilan Negeri Bukit, kami selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik dengan cara memberikan satu, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Negeri Bukit. Yang kedua adalah optimalisasi sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Bukit, sehingga pengguna Pengadilan Negeri Bukit dapat mendapatkan yang terbaik. Oke, itu tadi pengadilan negeri. Contoh lagi, ini pengadilan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Aiman, Ketua Pengadilan Agama Garut. Selamat datang di Pengadilan Agama Garut, lembaga pengadilan yang adil melayani masyarakat Kabupaten Garut dengan integritas dan profesional. Teruskan diberi dalam hal dan keragaman budaya Kabupaten Garut dengan jumlah penduduk sekitar 2,2 Pengadilan Agama Garut berkomitmen memberikan pelayanan dan menyelesaikan perkara hukum bagi para pencari keadilan, khususnya perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak dan sedekah, serta ekonomi syariah. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Demi meningkatkan pelayanan prima, Pengadilan Agama Garut dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dan nyaman bagi para pengunjung. Pengadilan Agama Garut dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern untuk mendukung kinerja dan pelayanan, termasuk ruang parkir gratis, ruang sidang yang nyaman, ruang mediasi, ruang arsip yang terorganisir, dan ruang laktasi bagi ibu menyusui. Petugas kami siap melayani masyarakat dengan ramah dan profesional. Kami menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai proses peradilan yang berlangsung. Demi mendukung kualitas pelayanan, para petugas kami melaksanakan briefing dengan panitera dan panitera muda. Didukung oleh hakim-hakim yang berkompeten dan
selalu berupaya untuk menyelesaikan setiap perkara dengan adil dan bijaksana. Di dalam menjalankan fungsinya, Pengadilan Agama Garut didukung oleh 8 orang hakim, berikut ketua dan wakil ketua, panitera dan sekretaris, 3 orang panitera muda dengan dibantu 6 orang staf, 7 orang PP, 7 orang jurusita dan jurusita pengganti, 3 orang kasubag dengan dibantu oleh 6 orang staf, dan 13 orang tenaga BPNP. Kami menerima kurang lebih 7.125 perkara setiap tahunnya. Para pencari keadilan juga dapat membantu proses mediasi di Pengadilan Agama Garut dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan efektif. Proses mediasi ini didukung dengan ruang mediasi yang memadai dan mediator yang berpengalaman. Pengadilan Agama Garut juga telah menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan pengadilan, termasuk pendaftaran perkara secara online dan layanan informasi perkara, serta teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi Pengadilan Agama Garut sebagai lembaga tinggi negara. Sebagai bagian dari program Veritas Nasional Mahkamah Agung, kami menyediakan pelayanan perkara prodeo, posbaku, dan sidang klinik untuk memastikan akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Pelayanan perkara prodeo memungkinkan masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan layanan peradilan tanpa dikenakan biaya. Posbakum atau Pos Bantuan Hukum hadir untuk memberikan konsultasi dan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Sidang klinik adalah program yang membantu masyarakat untuk meningkatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan, memastikan semua warga dapat mengakses keadilan dengan mudah. Di balik layanan yang prima, terdapat visi dan misi yang menjadi dasar bagi kami dalam melayani masyarakat. Visi kami adalah mewujudkan peradilan agama yang agung, bersih, transparan, dan akuntabel. Visi kami mencakup meningkatkan kualitas putusan hukum hakim, memberikan pelayanan hukum yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta meningkatkan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia. Setiap hari, kami berusaha keras untuk mewujudkan visi dan misi ini. Kami percaya bahwa dengan pelayanan yang tulus dan profesional, keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pengadilan Agama Garut menegakkan keadilan dengan integritas, transparansi, dan profesionalisme. Keluarga besar Pengadilan Agama Garut berkomitmen mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Mahkamah Agung, Bariah, BTA Bandung, BTA Yes. Masih ada yang lain, tapi nanti itu kan saya tunjukkan di pekan berikutnya. Apa yang saya tampilkan tadi itu ada 2 contoh saja, satu pengadilan negeri, satu pengadilan agama. Itu yang nanti akan meng-cover kasus hukum acara perdata dan hukum acara peradilan agama. Dari bentuknya ada bedanya, yang nampak tentara betul, toganya warnanya beda, ya. Itu menunjukkan bahwa masing-masing punya kewenangan. Kewenangan itu yang nanti kita perlu tentukan. Oh, perkara kita ini masuknya perkara pengadilan apa? Salah menaruh pengadilannya, salah diajukannya, salah ujungnya. Apa itu? Ditolak perkara, tidak diterima perkaranya. Kenapa? Salah mengajukan. Itu juga berkaitan dengan, oh ini kan ada pengadilan negeri Samarinda, ada pengadilan negeri Tenggarong, ada pengadilan negeri Balikpapan. Nah, perkaranya di Samarinda, tanahnya misalnya di Samarinda, tapi pemiliknya orang Balikpapan, perkara dengan orang Bontang. Nah, kasusnya diajukan di mana? Itu yang nanti akan kita bahas pekan depan. Itu ada salah satu yang penting, materinya namanya adalah kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Silakan dibuka di open learning-nya, tolong dipelajari dulu. Minggu depan akan saya tanya terkait dengan kewenangan absolut dan kewenangan relatif.
Baik, saya harusnya selesai jam 9:10. Ada undangan rapat kemahasiswaan jam 9 di Pagar. Di bawah ya. Yes, ya kan? Yes kan? Tahu aja tuh. Tahu aja kelakuan ya. Habis ini sudah kelas? Ya, selamat belajar. Saya mohon maaf kurang dari waktunya. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.